SLB itu saya baru dengar. Memang nanti coba saya koordinasikan dengan dinas dan juga pihak SLB untuk mengecek informasi ini ya. Jadi saya belum bisa berkomentar, tapi nanti saya akan cek lapangan. Jadi biasanya habis reses ada informasi atau ada usulan-usulan, itu nanti akan kita tindak lanjuti baik dengan dinas-dinas terkait maupun komisi di DPRD yang membidangi usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Lalu yang kedua dengan masalah jalan yang di depan Polindes, memang saya ini orangnya spesialis itu terkenal dengan intervensi jalan lingkungan ya. Semua jalan lingkungan di Ohojang, Wadek itu hasil dari pokok pikiran saya. Bahkan di Langgur, 3 hari lalu saya reses juga di lingkungan Karol Waitila, Karol Yosep Waitila. Di situ saya juga ada bangun jalan 100 meter di situ jalan lingkungan, dan saya hadir di situ bersama OMK dan umat lingkungan Karol Waitila. Nah, di situ. Nah, jadi untuk jalan itu nanti kira-kira berapa meter Pak Ketua ya? 50 meter. Ya, nanti saya akan tinjau ya. Saya tidak janji, tapi nanti saya akan tinjau jalan tersebut. Nanti akan saya lihat dulu keadaannya bagaimana, apakah memang perlu diperhatikan untuk tahun depan atau seperti apa, nanti saya tinjau dulu ya. Lalu untuk jalan ke arah Kapel Gelap itu juga nanti saya tinjau sekalian dengan PAUD ya. PAUD nanti saya minta waktu, habis ini nanti kita bisa tukar nomor supaya nanti coba saya lihat ya. Lihat kalau memang hanya perlu lampu dan kabel itu nanti saya akan pasang ya. Tapi kalau memang agak berat nanti coba kita lihat untuk intervensi APBD 2023 ya. Tapi kalau hanya butuh kabel dan lampu ya nanti saya pasang pribadi. Lalu jembatan Sapsiu ini memang sudah cukup lama dan sudah pernah sebelum corona itu memang sempat dibahas kita untuk kelanjutan pembangunan, dan sudah ada survei dari provinsi karena itu punya provinsi ya. Tetapi setelah mau ditindaklanjut corona muncul, akhirnya banyak hal yang digeser. Jadi nanti kita akan update kembali, kita akan cek sejauh mana nanti berkoordinasi dengan dinas provinsi terkait dengan jembatan Sapsiu Rosenberg ya. Lalu OMK ya, memang sekarang ini sering terjadi tawuran dan lain sebagainya ya. Yang terakhir itu di Kekecil Barat, sehingga memang dalam refleksi itu perlu ketemu generasi muda ini juga banyak harus ikut kegiatan-kegiatan rohani ya. Mungkin pada halaman iman, rekoleksi, di situ kita mungkin dikuatkan. Oleh karena itu OMK atau pemuda, makanya saya sampaikan tadi, kalau punya niat ya, niat untuk buat usaha pemberdayaan ya silakan ya. Di situ juga pastikan ada kebersamaan, ada pembinaan. Kalau memang OMK atau pemuda mau ya silakan berdiskusi dengan saya, nanti saya akan perhatikan ya. Yang penting kegiatan-kegiatan yang positif tetap saya secara pribadi akan mendukung ya untuk buka. Lalu usaha rental bisa nanti komunikasi ya, nanti komunikasi. Lalu yang dapat bantuan double-double ya. Nah, memang terkadang dari OPD terkait ya kurang jeli. Kadang juga di Ohoi datanya tumpang tindih. Memang ini bukan saja di Ohibun, tetapi di beberapa tempat yang saya kunjungi mengeluh juga hal yang sama. Jadi ada yang dapat bantuan terus menerus. Sebenarnya mekanisme penerimaan bantuan itu sekarang sudah ketat. Jadi 2 tahun ya. Kalau dapat tahun ini berarti 2 tahun lagi baru bisa dapat ya. Terima kasih masukan, nanti menjadi bahan bagi saya untuk menyampaikan dengan OPD pemberdayaan yang memberikan bantuan baik sosial, koperasi, pokoknya semua OPD yang pertanian yang sering menyentuh masyarakat dengan bantuan-bantuan pemberdayaan ini akan menjadi catatan untuk disampaikan, karena mekanisme memberikan bantuan itu jaraknya 2 tahun. Dapat tahun ini berarti 2 tahun lagi baru bisa dapat ya. Sehingga terima kasih atas masukan.
Oleh karena itu OMK tadi kalau memang mau buat usaha apa nanti disampaikan ya. Karena beberapa pemuda yang sudah saya bantu di beberapa lokasi, misalnya remaja masjid di Wadlik, ada 2 remaja masjid saya kasih bantuan pomini ya di tahun lalu. Sudah jalan. Juga ada beberapa di Werlilir, pemuda Werlilir tahun ini saya kasih bantuan, akan diserahkan mungkin minggu depan. Makanya itu pemuda kalau mau silahkan, nanti berdiskusi, saya siap. Apa yang mau dibuat saya siap, jangan dari saya, harus dari kalian, sehingga kalian sendiri yang tahu apa yang harus dibuat ya. Terkait dengan pembangunan infrastruktur di Ohoibun, memang cukup sulit ya, dana Ohoi dan Langgur ini sangat luas ya. Langgur ini sangat luas sehingga memang pembangunan ini tidak terlihat ya, kira-kira mau bangun mana, tinggal mana. Oleh karena itu ini akan nanti dipikirkan, kebetulan orang KAI yang baru sudah dilantik, nanti coba kita koordinasi dengan OPD terkait, dengan Ohoi, supaya membicarakan permasalahan yang ada di Ohoi Langgur ya. Yang kecil saja, Ohoi yang kecil saja kadang tidak terlihat, apalagi Ohoi yang besar ya. Betul bahwa memang penggunaan dana desa ini memang juga menjadi permasalahan di banyak Ohoi. Dari pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat juga dalam pemeriksaan terkadang ya seperti itulah. Jadi terima kasih, memang sebagai fungsi pengawasan kami di DPRD akan memaksimalkan pengawasan tersebut ya. Jadi memang untuk pembangunan infrastruktur di sini ya masih belum ya mendapatkan sentuhan, karena Langgur ini terlalu besar. Ada 16 lingkungan ya, 16 lingkungan, 60 lebih rukun, sehingga memang sangat besar. Oleh karena itu memang kalau tidak dari dana Ohoi, nanti kita akan mungkin perhatikan dari